Di posisi kita R gini, dia belum ada masalah. Tapi begitu masuk ke D, cetak. Nah, ini sering gini, cetak. Itu suaranya mengerikan karena begitu masuk D itu ceklok, ceklok seperti gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tapedia dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor. Masih dengan wajah barunya, silakan mobil Sobat Tapedia yang di luar dari Nissan Datsun boleh merapat ke bengkel AHA Motor. Di sini akan kita bantu permasalahan-permasalahannya dan kita bisa lihat sendiri ya. Di sini sudah banyak kendaraan yang sudah selesai karena sudah sore. Kita akan melanjutkan beberapa pekerjaan finishing seperti Sobat Tapedia yang sedang bersih-bersih ya, biar besok lanjut lagi dengan kegiatan yang lain. Baik, sini ada mobil Serena. Kita tanya Mas Hardi lagi kegiatan apa beliau ini. Assalamualaikum Mas Hardi. Hei Pak Topik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AHPD dan juga Pak Topik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Sore hari masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan atau bagaimana Mas Hardi? Ya, ini untuk sore hari ada tugas yang paling penting di antara pekerjaan kita yang kita lakukan, yaitu ngepel lah. Saya kira apa gitu supaya ngepel. Jadi kita membiasakan karena bengkel kita udah baru, kalau kebudayaan lama ditarik ke bengkel baru nanti ya bengkel baru jadinya kotor lagi. Jadi kita jaga sebisa mungkin kita jaga bengkel yang baru ini, kita bersihkan kalau sudah selesai kerja. Kalaupun kerja kita gunakan alas plastik supaya tidak mengotori langsung lantai. Seperti itu Pak. Baik. Nah tujuannya ya tetap mengedepankan, tentunya kalau customer ngeliat mobilnya digarap di bengkel yang resik kan dia Pak, dia seneng. Iya. Kayak gitu. Berarti apa, bengkelnya bersih, otomatis pekerjaan juga bersih ya? Insya Allah pasti Pak. Insya Allah. Ya. Baik. Ya, Mas Hardi, apa yang mau kita bagi dengan Sobat Tapedia ya, di sore hari ini? Jadi kita akan membagi, ada keluhan mobil ini yaitu matic-nya menghentak ketika dimasukkan ke D. Jadi kan matic itu kan ada beberapa posisi Pak. Ya. Untuk mobil-mobil CVT ini ya. Itu ada P itu bukan power tapi parking. Ya. R itu bukan racing. Ya. Tapi itu reverse mundur ya. Kemudian ada N. N itu bukan nos Pak, tapi netral. Netral. Kemudian ada D. Nah D ini drive. Ini dia ketika dia dimasukkan dari N ke D, itu dia timbul suara jeplok terus sama jedak Pak. Jadi suaranya itu mengerikan. Wow. Suaranya mengerikan. Dan itu ketika dia digas kencang terus dilepas gasnya itu bunyi. Nah begitu dia direm itu tambah bunyi. Wow. Jadi pemilik udah was-was, jangan-jangan CVT-nya bermasalah. Akhirnya minta dicek keseluruhan, dan pengecekan di kita itu tidak serta-merta efek yang dirasakan seperti CVT, tapi belum tentu dari CVT yang rusak. Nah buat teman-teman dan juga customer yang memiliki mobil matic terutama ya, itu nggak usah menjadi momok maticnya selalu rusak, nggak. Jadi tidak semua hentakan dirasakan oleh matic itu rusak dari maticnya, enggak. Salah satu contohnya adalah mobil ini. Ya. Jadi mobil ini yang dirasakan oleh customer Pak, tadi seperti yang sudah kita utarakan, setiap dia masukin D itu dia ada hentakan. Padahal melewatin R nggak ada masalah, kayak gitu. Cuma D saja ya? Hanya di D saja. Nah akhirnya customer datang ke sini minta tolong dicekkan semua, dan kita cekkan pertama kali memang oli maticnya dulu, karena yang paling mudah dijangkau untuk pengecekan adalah oli matic. Nah kalau oli matic, beberapa mobil yang dia CVT itu dia tidak semuanya memiliki dipstick oli matic. Ya. Tapi kalau untuk mobil ini X-Trail itu ada, tapi untuk yang Juke, kemudian ada mobil yang Nissan March, itu meskipun bukan CVT ya, itu dia tidak ada dipsticknya. Saya nggak tahu kenapa nggak dikasih sama profesornya kayak gitu. Ya mungkin buat kerjaan bengkel. Akhirnya kita kalau untuk yang kayak gitu ngeceknya adalah dengan cara ditapak kalau nggak ada dipsticknya, karena lubang untuk ininya, untuk pengisian olinya itu tidak dilengkapi dengan dipstick. Sebenarnya bisa sih dicek pakai dipsticknya oli mesin. Jadi misalnya buat teman-teman yang dipstick oli transmisinya nggak ada, teman-teman bisa ngakalin pakai ini dipsticknya oli mesin, ini dibersihkan, kemudian dicolokkan ke lubang pengisian. Nah itu dia akan, kalau sudah sampai mentok itu biasanya akan terlihat seberapa ketinggian untuk kapasitas oli yang ada di dalam transmisi teman-teman. Kayak gitu Pak Topik. Nah untuk mobil ini tadi udah kita cek, ternyata oli transmisinya bagus. Poin penyusutan ada yang namanya deterioration date-nya itu dia nggak nyampe 100.000 poin. Nah tapi begitu dimasukkan ke D itu dirasakan seperti itu ada hentakan. Akhirnya kita cek beberapa ya. Tadi pertama kita menggunakan scanner dulu untuk mengecek poin penyusutan. Terus ada nggak kelainan dari
sistem yang ada di Matic. Ternyata tidak ada kelainan. Kemudian waktu dites jalan dia sama sekali tidak ada malfungsi. Kemudian rotasi atau putarannya itu juga bagus. Lalu kemudian antara input sama output nggak ada selisih banyak stripnya. Lalu kemudian kita cek olinya juga bagus. Kemudian setelah dicek oli, kita baru melakukan pengecekan mekanikalnya. Karena udah dirasa semua nggak ada masalah, mekanikalnya kita cek. Salah satu yang berkontribusi terhadap hentakan itu adalah engine mounting, Pak. Bisa engine mounting, bisa as roda. Kenapa demikian? Karena item-item tersebut yang bersinggungan langsung dengan transmisi. Nah, ketika mungkin transmisinya benar tapi penunjangnya tidak benar, seperti mounting itu dia mengalami jebol, itu juga bisa mengakibatkan hentakan. Jadi gitu. Jadi ketika teman-teman punya mobil Matic terus atau menghentak, belum tentu dari Maticnya. Nah, begitu kita cek transmisi mountingnya, itu ada 3 transmisi mounting, Pak. Ya. Maaf, ada tiga mounting. Di antaranya adalah 1 transmisi mounting dan yang satu adalah dia yang megang bagian buffer sisi bawah yang menghubungkan antara transmisi sama mesin, kayak gitu. Nah, yang di bawah ini yang bermasalah. Modelnya kayak gini, Pak. Bentar, kita ambil ini dulu ya. Oke. Lampu ya. Nah, oh ya, ini Pak. Mana kita nih? Oh, ini dia. Tak kira mau ngolong tuh Sobat Pedia. Ini sebenarnya udah kita ganti, makanya kita bisa ngasih tahu ke teman-teman. Oke. Posisinya di mana? Di sini sebenarnya, Pak. Nah, ini kan ada lubang buffer, Pak. Nah, ini kan ilustrasinya ya. Area sini adalah area mesin dan transmisi, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah member. Mountingnya tadi. Nah, mounting ini teman-teman, itu posisinya masuk ke dalam sini. Oh, nah, masuk ke dalam. Oke. Bisa didengarkan ya, tadi ada suara seperti itu, Pak. Itu suara besi ketemu besi. Nah, posisinya dia masuk sini, Pak. Ternyata mounting yang megangin ini transmisi sama mesin, kalau teman-teman bisa lihat, ini kondisinya kayak gini. Wah, ucul. Ya, dia lepas, teman-teman. Itu satu. Ya toh, ini lepas. Ini bagian sisi sebelah depan yang dapat mesin transmisi. Sisi sebelah belakangnya kayak gini, teman-teman. Wah, ini dia oblak-ablik. Wow. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah yang mengakibatkan suara. Ketika dia di D drive, posisi drive itu dia ada bunyi cetaknya terus menghentak. Kenapa menghentak? Karena transmisi sama mesin nggak ada yang megangin, Pak. Akhirnya apa yang dirasakan oleh pengemudi langsung terhadap ininya, as rodanya. Karena mesin dan transmisi dia goyang seketika, maka hal tersebut langsung terhubung langsung dengan as roda. Di sini bisa visualisasi, Mas ya. Iya, betul. Nah, yang di depan Mas Hardi itu adalah mesin. Betul. Di sebelah kiri kan adalah roda. Nah, ini roda. Ini mesin ya, teman-teman. Nah. Jadi ketika mesin itu dia kan ketika di D maupun di R itu kan pasti kan ada hentakan. Ya. Nah, hentakan itu harus ditahan. Karena yang menahannya ini dia jebol, akhirnya efeknya sampai ke as roda. Nah, jadi terasa sampai ke as roda, sampai ke area kalau udah roda nanti efeknya ke setir. Karena berarti as rodanya goyang, setirnya agak sedikit goyang. Berarti pada saat D tadi itu terasa sampai setir, Mas? Iya. Wow. Jadi dia setir itu terasa, Pak. Jadi kalau untuk yang posisi kayak gini, ini selain sebenarnya suaranya yang mengerikan malah. Selain selain gerakan getarannya ya, itu suaranya mengerikan karena begitu masuk D itu ceklok seperti gini, Pak. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena goyang. Kondisinya goyang. Nah, goyangnya itu apa? Ini, Pak. Ini kan ada buffer ya. Ini kan buffer kalau kita lihat dari arah samping, ini dia agak mengkilat-mengkilat. Iya. Kenapa? Karena dia terbentur sama yang namanya member. Jadi kan posisinya di sini. Ini kan sangat mepet sekali ya. Tuh, buat dia. Ini loh sumber bunyinya itu. Sumber bunyinya. Jadi ketika dia harusnya dia mampu menahan, menopang, tapi dia oblak nih depan belakang. Akhirnya dia bunyinya sama. Jadi suara ditambah sama hentakan. Akhirnya sampai ke terasanya sampai ke setir. Kayak gitu, Pak. Nah, ini kita ganti. Kita ganti ada 2 harga.
Kalau teman-teman biasanya nanya kan harganya berapa? Yang original itu 1,3-an. 1,3. Yang non ori 400-an kurang lebih. Jadi kita pakaikan yang non ori, tapi made in Jepang. Made in Jepang. Baik, tadi muncul hanya dari N ke D atau D ke N juga? N ke D. N ke D. Ketika dia dapat power. Berarti pada saat berhenti ke jalan ya? Ya, jadi pas posisi dapat hentakan, terus kan kalau pas posisi dari jalan ke stop, itu kan dia kan ada deselerasi tuh Pak. Ya. Itu tetap ada goyangan mesin. Selama mesinnya goyang, itu dia akan tetap bunyi Pak. Karena posisinya goyang itu kan dia mesin menggerakkan ini. Nah, sementara ini dia terpangku kan gini posisinya. Kalau dapat ini, akhirnya di sini dia harusnya nggak bisa naik turun, ini jadi bisa naik turun. Yang ini harusnya nggak bisa maju mundur, jadi bisa maju mundur. Jadi posisinya dia di dalam, ya maju mundur ya naik turun, akhirnya bunyi. Ilmu yang sangat bermanfaat Sobat Topedia, pemilik kendaraan Matic ya. Matic. Jadi jangan panik dulu bila mendengar suatu suara ya, suara betul. Yang diakibatkan tidak berkontinu ya, tidak selalu muncul ya Mas ya. Intermittent itu dia nggak selalu muncul, itu dia kadang-kadang dari mounting, bisa juga dari as roda. Karena gini Pak, kita sering menceritakan ya, kita sering dapat bahwasanya mobil itu kalau udah transmisi mountingnya udah kena, itu efeknya kemana ya, ke drive shaft untuk penggerak roda depan, ke drive shaft. Jadi kalau drive shaftnya udah kena atau orang bilang CVJ-nya udah kena, itu dia akan ada dua rasa yang dirasakan mengalami kelainan. Pertama bunyi drive shaft ya. Yang kedua saat akselerasi mobilnya jadi goyang. Oh iya. Bodi itu terasa goyang. Getar. Nah, Pak Topik pernah dulu? Iya dulu. Ya dulu. Itu awal mulanya adalah transmisi mountingnya yang dia jebol. Nah, efeknya karena dia transmisi mountingnya jebol kan mengalami perbedaan posisi Pak. Iya. Perbedaan posisinya itu yang akan mempengaruhi terhadap kinerja dari as roda atau CV joint. Akhirnya yang gantinya harus dua, ya engine mounting atau transmisi mounting berikut dengan as rodanya. Baik, Mas Ardi, tadi kan kita awalnya itu adalah bunyi ya. Ya. Kalau bunyi Matic yang jeduk itu, yang benar-benar Matic, itu seperti apa? Kalau yang benar-benar Matic itu dia biasanya akan ditandai sama ada beberapa DTC Pak. DTC mungkin diantaranya adalah fast gear ratio atau mungkin ada torque converter. Itu yang biasanya rata-rata muncul, itu mengakibatkan hentakan yang sangat besar. Itu ada dua item itu. Kenapa? Karena di antara penyebabnya body valve-nya macet, punya macet. Kadang ada solenoid A, ada solenoid 1, solenoid 2 itu muncul biasanya. Itu kalau misalnya dari Matic. Ditambah lagi selain dia hentakan yang ini Pak, itu kalau kita lihat atau cium baunya oli Matic, itu akan tercium bau gosong dan warnanya akan berubah. Makanya urutannya kan kita scan dulu, terus nanti kita cek olinya dulu. Kalau scan olinya nggak ada masalah, bisa jadi cuma mechanical pendukung yang ada di sekelilingnya. Nah ini kita akan coba ke mobilnya Pak. Oke. Kalau kita masukkan ke D seperti apa? Siap. Nah ini Pak, kita hidupkan mesinnya, jendelanya kita tutup aja. Nah kalau tadi posisi kita R gini, dia belum ada masalah, tapi begitu masuk ke D, cetak. Nah ini setirnya gini, cetak. Karena ini dia setirnya sangat sensitif sekali terhadap ini kan, tirotnya tuh. Nah itu dia kemungkinan besar lorongnya juga udah mulai kena mobil ini. Ini udah normal ya Mas ya? Normal Pak. Ini kita D. Nah ini kan kita R ya. Kelihatan? Nah ini kemudian kita masukkan ke D. Nah ini nggak ada sama sekali. Tadi bunyinya ceklak kayak gitu. Itu yang mengerikan. Nah yang kita syukuri adalah di sini dia tidak mengalami kelainan di DTC waktu scanner. Terus yang kedua dia oli Matic tidak berbau gosong, dan itu merupakan tanda kemungkinan besar ya bukan dari transmisinya. Seperti itu Pak Taufik. Oke, baik. Nah Mas Ardi, kan kalau tadi dia harus ke bengkel ya bisa mendetek DTC. Kalau yang keduanya adalah dengan oli. Betul. Nah kalau selain yang oli tadi ada lagi nggak? Ada lagi sebenarnya. Ketika kita akselerasi jalan menanjak itu biasanya akan timbul suara getaran Pak. Jadi bukan nanjak sih ya, mobil angkatan akselerasi pertama agak dalam, itu biasanya akan timbul suara gruk kayak gitu. Itu kalau dia udah kena yang transmisi mounting transmisi inti. Ini kan kalau ini kan dia hanya penyeimbang ya di bawahnya. Kalau inti itu yang di atas.
Jadi yang kalau di atas yang mobil ini ya, kita bicara mobil Serena ini, posisi yang dia di atas, dia kalau sudah posisinya udah nempel kayak video kita yang X-Rail itu, dia posisi udah nempel, nah itu kalau buat akselerasi udah diimbangi dengan getaran yang ada di seluruh bodi. Kayak gitu Pak Topik. Itu kalau fix dari mountingnya. Sobatpedia, jadi jangan terlalu panik ya, harus bisa membedakan mana suara yang diakibatkan mekanikal dari pendukung transmisi, betul. Dan mana yang benar-benar asli dari transmisi. Jadi kalau teman-teman udah ngecek terus transmisi kok olinya berwarna gelap, ditambah ada bau hangus, ditambah lagi kalau oil pan-nya dibuka ada gram-gramnya, itu transmisi. Itu dari transmisi, dan itu mengerikan. Ya mungkin kita bisa jalan-jalan Pak besok Pak untuk syuting berikutnya ke bengkel yang ada di utara yang khusus untuk kerja berat. Ada mesin, ada transmisi, kita inapkan di sana. Oke. Semoga video dari kami bermanfaat yang sedikit ini. Jangan panik ketika matic kita menghentak. Yang penting adalah kita cek dulu, pastikan jangan sampai kita salah estimasi maupun salah penggantian. Nah, itu yang penting. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.